Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi hari ini kita akan membahas kembali hero baru Beatrix yang akan hadir di original server hari ini jam 3 sore. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu kegunaan dari senjata yang dimiliki oleh Beatrix ini, guys. Oh ya, sebelumnya di sini saya ingin memberitahukan ke teman-teman bahwa kalau teman-teman tidak punya battle point untuk membeli hero Beatrix ini, teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis. Caranya gampang banget. Teman-teman harus masuk ke top Riddlebot Arcade Survival Nexus. Jadi teman-teman bisa cek Riddlebot di Arcade Survival Nexus. Itu dari ranking 1 sampai ranking 10 akan mendapatkan hero Beatrix dan skinnya serta ada avatar border secara gratis. Kemudian dari ranking 11 sampai ranking 100 teman-teman akan mendapatkan hero Beatrix dan bordernya secara gratis. Nah, jadi teman-teman harus mendapatkan skor kemenangan yang banyak biar bisa jadi top 100 Riddlebot Survival Nexus ini. Oke, jadi Beatrix ini adalah hero marksman dengan durability yang sangat rendah banget. Jadi darahnya itu tipis banget dibanding dengan marksman yang lainnya. Beatrix ini tipis banget, guys ya. Kemudian dia mempunyai ofensif yang sangat tinggi banget dan efek skill yang sangat tinggi juga. Dan untuk tingkat kesulitannya sangat tinggi karena memang agak susah mainin Beatrix ini. Mekanismenya agak ribet di sini, guys. Oke, kalau gitu kita bahas dulu dari pasifnya. Jadi pasifnya si Beatrix ini dia memiliki 4 senjata yang bisa digunakan di dalam pertarungan. Dan senjata-senjata tersebut memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini saya akan membahas satu persatu untuk kegunaan dari senjata Beatrix ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada senjata Rainer atau Sniper. Jadi senjata Rainer ini adalah senjata jarak jauh dengan damage yang sangat besar banget. Dan senjata Rainer ini hanya memiliki 1 peluru. Jadi setiap kita basic attack kita harus melakukan reload di sini. Dan senjata ini memang tidak terlalu direkomendasikan karena tingkat kesulitannya sangat tinggi banget. Akurasinya sangat kecil banget. Buat teman-teman yang biasanya hanya nekan-nekan basic attack doang, itu sangat susah banget untuk mengenai musuh. Karena ketika kalian menggunakan senjata Rainer ini, kalian harus benar-benar ngarahin manual, gak bisa handlein auto attack dari basic attack-nya. Jadi buat teman-teman yang punya akurasi tinggi, ya ini sangat direkomendasikan banget karena memang damage yang dihasilkan dari Sniper atau Rainer ini sangat besar banget. Dan sebagai catatan, senjata Rainer ini tidak bisa memberikan critical damage, guys ya. Jadi 1% critical damage-nya akan diubah menjadi 1 physical attack di sini. Oke, berikutnya di sini kedua ada senjata Bennett. Nah, ini senjata jarak jauh juga, tapi tidak sejauh yang Rainernya. Jadi ini senjata yang memiliki efek AOE, di mana dia akan bisa mengenai multiple target di sini dengan basic attack-nya. Kemudian setiap kali musuh yang terkena basic attack dari senjata Bennett ini, mereka akan mendapatkan efek slow sebesar 30% selama 0,5 detik. Jadi senjata Bennett ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman pakai karena dengan jarak jangkauan basic attack-nya yang cukup jauh. Dan kemudian senjata Bennett ini juga sangat efektif banget buat kita untuk nge-push turret karena dia bisa nembak turret di luar area lingkaran dangernya turret. Di early game senjata Bennett ini sangat direkomendasikan banget karena gampang banget untuk kita nge-krill minion, untuk kita nge-push turret, dan untuk kita nge-farming gold dari shield turret juga. Senjata ini memang broken banget, guys ya, karena jarak tembakannya yang jauh sehingga kita bisa dengan gampang untuk ngehancurin turret di early game di sini, guys. Oke, yang ketiga di sini ada senjata Wesker atau shotgun. Ini merupakan senjata jarak dekat. Nah, jadi shotgun ini hanya memiliki 2 peluru saja. Jadi setiap kali 2 tembakan kita harus reload di sini. Untuk damage-nya sangat gede banget kalau kita nembak musuh dalam jarak yang dekat. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, maka damage yang diberikan tidak terlalu besar di sini, guys. Jadi senjata ini juga memiliki kekurangan di mana damage-nya akan berkurang menjadi 60% ketika mengenai target yang sama secara berulang kali. Nah, jadi senjata ini sangat efektif banget untuk kita pakai untuk melawan hero-hero melee di sini, guys ya, yang membutuhkan serangan jarak dekat di sini. Dan senjata shotgun ini juga sangat efektif banget untuk ngeciduk marksman musuh atau mage musuh ya. Karena dengan 1 kali combo saja kita bisa langsung membuat musuh tersebut auto meninggoy di sini. Dengan 2 kali tembakan plus ultimate, itu damage-nya sangat gede banget di sini, guys ya.
Oke, yang keempat di sini ada senjata Nibiru atau submachine gun. Nah, ini merupakan senjata yang memiliki 4 peluru dan memiliki attack speed yang cukup tinggi. Ini merupakan senjata biasa sih guys ya. Untuk penggunaannya juga sangat gampang banget. Senjata Nibiru ini memang tidak memberikan damage yang cukup besar dibanding dengan senjata-senjata lainnya, tapi senjata ini sangat praktis dan sangat gampang banget lah untuk dipakai guys ya. Cocok banget buat teman-teman yang suka ngetap basic attack yang tanpa harus ribet ngarahin manual. Nah, senjata Nibiru ini direkomendasikan banget buat kalian sih guys ya. Oh ya, untuk jangkauan tembakannya juga tidak terlalu jauh ya. Jadi semi menengah jauh lah untuk senjata Nibiru ini guys. Oke, berikutnya kita bahas dari skill satunya. Jadi skill satu ini memiliki pasif yang dimana akan meningkatkan physical attack sebesar 5 setiap kali kita naikin level skill satu ini. Dan skill satu ini berguna untuk kita menggonta-ganti senjata yang kita bawa. Nah, karena Beatrix ini hanya bisa menggunakan 2 senjata saja. Yang pertama yang dipegang di tangan, yang kedua yang di punggungnya. Nah, untuk mengganti senjata yang di punggungnya, kita tinggal pakai skill satu ini juga. Kemudian ketika misalkan kita pakai senjata Rainer, kita sudah melakukan ultimate dan kita ganti ke yang Nibiru, kita bisa langsung ultimate juga di sini guys ya. Jadi semua cooldownnya akan direset ketika kita mengganti senjata. Oke, berikutnya di skill 2-nya, Beatrix bisa ngedas ke arah yang kita tentukan. Setiap kali dia ngedas, maka dia akan secara otomatis mengisi semua peluru dari senjata yang dipakai. Jadi skill 2 ini sangat cocok banget buat kita pakai untuk ngeras atau untuk kabur dari serangan musuh guys. Yang paling efektif adalah combo senjata Wesker atau shotgun dengan skill 2 ini. Jadi untuk ngeciduk MM sangat gampang banget. Kita tinggal ngedas pakai skill 2 ke arah MM, kemudian kita tinggal basic attack 2 kali dan kita ulti, itu dijamin MM-nya bakal langsung meninggoy guys ya. Oke, berikutnya untuk ultimate-nya kita bahas dari senjata Rainer-nya dulu atau yang sniper. Jadi di sini Beatrix bisa membidik lawan dari jarak jauh dan memberikan damage yang sangat besar banget kepada lawan pertama. Dan ketika teman-teman menggunakan ultimate di mode Rainers ini, teman-teman juga tidak bisa sambil bergerak di sini guys. Kemudian skill ini bisa memperoleh 50% physical life steal, tapi tidak bisa memperoleh spell farm di sini. Oke, berikutnya ultimate di mode Bennett. Jadi Beatrix ini bisa menembakkan 5 rocket launcher sekaligus ke arah yang kita tentukan. Kemudian musuh akan terkena efek slow sebesar 35%. Kemudian skill ini bisa memberikan 25% life steal, tapi tidak bisa memberikan spell farm guys. Nah, jadi ultimate Bennett ini sangat ngeri banget sih guys ya, karena areanya gede banget. Dijamin pasti kena sih kalau kita pakai ultimate Bennett ini. Apalagi kalau lagi war team, lagi rame-rame musuhnya, itu sekali kita tembak itu kena semua guys ya. Karena area dari lingkaran Bennett ini gede banget di sini guys. Oke, kemudian untuk ultimate di mode Wesker-nya, di sini Beatrix bisa menembakkan semua peluru shotgun-nya ke arah yang kita tentukan dan memberikan damage yang sangat besar banget kepada musuh yang terkena ultimate ini. Kemudian skill ini hanya bisa mendapatkan 50% physical life steal, tapi tidak bisa mendapatkan efek spell farm. Oke, yang keempat di sini ultimate di mode Nibiru, Beatrix bisa memberikan 6 tembakan secara cepat ke arah depan. Dan Beatrix ini tidak bisa bergerak sambil ulti. Jadi ketika kalian bergerak, otomatis ultinya akan tercancel di sini. Dan Beatrix ini hanya memperoleh 25% life steal dari ultimate ini dan tidak bisa mendapatkan efek spell farm. Untuk jangkauan dari tembakan ultimate Nibiru ini juga cukup jauh guys ya. Dengan damage yang tidak terlalu besar tapi memberikan damage yang lebih banyak secara cepat kepada musuh di sini. Oke, berikutnya di skill spesialnya Beatrix. Jadi Beatrix ini bisa memilih dari keempat senjata yang dimilikinya untuk dipakai dalam pertempuran. Skill ini hanya bisa dipakai ketika kita tidak dalam pertarungan selama 3 detik. Kemudian pemilihan senjata akan terhenti jika Beatrix melakukan aksi apapun atau terkena efek crowd control selama periode ini. Nah, jadi itu dia semua penjelasan skill dan senjata Beatrix. Memang kalau dilihat mekanisme permainan Beatrix ini agak sulit dan ribet banget. Tapi saya yakin dengan beberapa match saja kalian bakalan bisa menyesuaikan dengan hero Beatrix ini. Karena di sini saya udah coba main belasan kali dan enak-enak aja sih guys ya. Nah, untuk combo senjata yang paling efektif menurut saya di early game kalian harus pakai yang mode Bennett-nya atau yang rocket launcher. Itu untuk nge-clear minion sangat enak banget. Kemudian untuk nge-push turret juga gampang banget. Kita bisa tembak di luar jangkauan turret di sini. Untuk ngedorong musuh melee juga enak banget di sini sehingga musuh melee juga tidak bisa dekat-dekat dengan kita.
Nah, kalau sudah masuk mid game sampai late game, senjata yang efektif menurut saya adalah Wesker dengan Nibiru guys ya. Dimana kedua senjata ini kalau itemnya udah jadi bisa memberikan damage yang sangat gede banget. Terus bagaimana dengan senjata Rainernya yang sniper? Itu senjata untuk kalian yang benar-benar mempunyai akurasi yang tinggi sih. Jadi di sini saya juga tidak paham bagaimana cara mengefektifkan senjata sniper ini. Mungkin kita lihat sajalah gameplay dari pro player lah. Seperti apa mereka bisa menggunakan senjata ini dengan baik dan benar nantinya guys ya. Nah, untuk build-nya sendiri mungkin Beatrix ini tidak memerlukan item kritikal sih guys ya. Karena setiap 1% critical chance-nya akan di-convert menjadi 1 physical attack. Mungkin kita di sini bisa fokus build ke full attack speed sama damage guys ya. Jadi BOD ini sangat diperlukan banget menurut saya di sini. Item-item lifesteal juga sangat bagus juga untuk di build ke Beatrix ini karena setiap kali ultimate-nya akan memperoleh physical lifesteal di sini guys. Oke, pertanyaan terakhir, apakah hero Beatrix ini wajib dibeli atau enggak? Buat teman-teman yang suka tantangan, wajib banget untuk dibeli. Buat teman-teman yang suka dengan hero-hero mekanik yang tinggi, ini sangat cocok banget buat teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang maunya santuy mainnya, nggak perlu ribet-ribet, ya tidak terlalu cocok guys ya. Jadi silakan pilih sesuai dengan serela kalian lah guys ya. Oke guys, jadi mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan untuk hero Beatrix ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share juga video ini supaya teman-teman kalian juga bisa ikutan nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.